Ya, baik. Saya eh, upload video ini karena ada beberapa kendala termasuk koneksi jaringan ya. Tadinya bagus, tiba-tiba di saat kuliah dia mulai bermasalah. Hanya saat ini saya akan coba membawakan materi eh, berbicara soal keamanan jaringan komputer. Kita berbicara soal sistem berbasis online. Macam-macam sistem yang ada di dunia ini ya. Yang pertama sistem desktop based, offline, web based, online, dan mobile. Maaf yang di bawah ini penulisnya bukan Neil Armstrong ya. Tapi ini merupakan template yang lupa dihapus tadi. Nah, sekarang kita lebih spesifik ke 3 macam sistem yang ada ini. Kita lebih spesifik mengarah ke web based ya. Nah, web based ini adalah aplikasi yang selama ini ya sudah kalian gunakan, sudah kalian pakai, entah di semua aspek bidang pekerjaan. Di dalam aplikasi web based ini terdapat ini DBMS, Database Management System, ada File Manager, DNS Setting, IP Public, dan semuanya ini berada dalam satu paket layanan hosting. Nah, inilah aplikasi web based ini terdiri dari tools-tools ini yang membangun satu aplikasi web based ya. Lanjut. Ancaman yang terjadi pada sistem web based. Ancaman paling utama yang terjadi pada sistem web based itu hack. Jadi apa tujuan dilakukan hack? Tujuannya yang pertama adalah pada umumnya untuk mengambil data pada umumnya. Contohnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan B ingin melihat faktor keberhasilan dari perusahaan A. Dilakukan cara-cara ini. Dan kebanyakan terjadi seperti itu ya. Yang kedua ada faktor permasalahan. Sehingga orang yang melakukan tindakan hacking ini akan merusak alur data, merusak data flow. Dia bisa mengotak-atik arah tujuan sistem. Awalnya diinput pada database yang tabelnya A, diarahkan ke tabel yang B atau dibuat tabel-tabel yang baru ketika ia berhasil melakukan sampai pada proses cPanel. Dan dia bisa saja mengacak-acak, dia akan merusak sistem sehingga sistem hilang satu huruf pun pada pada kode sumbernya, itu tidak bisa berjalan seutuhnya. Sekarang, mengapa sasaran sistem berbasis web? Mengapa sistem berbasis web menjadi sasaran untuk proses ini ya? Kenapa dia menjadi sasaran untuk sistem ini ya? Ya karena alasan utama karena sistem ini bisa diakses dari mana saja. Karena tanpa ada pengamanan pada koneksinya serta peralatan perangkat keras untuk mengakses IP. Contohnya saya buat aplikasi web based di sini di Manado. Setelah saya membuat, ya kebetulan saja sampai saat ini penyedia layanan hosting di Manado itu masih kurang atau bahkan belum ada ya. Maka saya harus melakukan proses pemesanan domain dan hosting di luar kota Manado. Nah, yang menghubungkan antara saya dengan penyedia layanan ini hanyalah koneksi internet. Tidak ada perangkat-perangkat pendukung, perangkat keras pendukung untuk bisa menghubungkan antara saya dengan penyedia layanan hosting. Hanya internet. Nah, makanya jembatan internet ini menjadi peluang, menjadi sasaran utama untuk melakukan proses penyerangan. Nah, dengan teknik masing-masing, teknik yang berbeda-beda. Lanjut. Resiko kerusakan. Resiko kerusakan tidak ditujukan kepada penyedia layanan hosting, melainkan kepada developer sistem online tersebut. Jadi bukan kepada penyedia layanan yang diserang, hanya kepada sistem. Karena sistem sering disusupi
melalui celah-celah kecil pada sistem, bukan pada penyedia layanan hosting. Jadi kebanyakan sistem yang bobol itu karena ada celah-celah kecil yang lupa di blok, ditutup oleh developer, sehingga menjadi ruang untuk dimasuki oleh para pelaku hack. Nah, fakta yang ada ya, kita lihat fakta yang ada di dunia ini, tidak ada yang berani menjamin, 100% menjamin sistem 100% aman dari serangan atau ancaman luar, baik sistem yang ada di dalam negeri kita Indonesia ataupun di luar negeri ya. Negara yang teknologinya canggih, teknologi informasinya canggih saja tidak bisa menjamin sistemnya 100% ini aman, tidak bisa menjamin, karena sampai sekarang tidak ada perusahaan yang atau organisasi yang bisa menjamin. Pasti walaupun dalam 5-10 tahun sistem Anda terasa aman, pada tahun-tahun selanjutnya pasti akan ada faktor yang membuat sistem kita lemah. Pasti ada. Apa yang bisa membatasi itu? Yang bisa membatasi dan menghalangi tindakan-tindakan hack itu hanyalah pribadi dari kita masing-masing, dari Anda masing-masing. Apakah mau kita melakukan tindakan merusak sistem yang di dalamnya adalah jantung aktivitas dari perusahaan atau tidak? Nah, apakah kita mau melakukan hal itu atau tidak? Nah, walaupun kita punya keahlian yang luar biasa, tapi kita tidak memiliki niat, tujuan, maksud dan tujuan yang merupakan tindakan kejahatan ini, hal itu tidak akan jadi. Jadi diri kita. Jadi makanya nanti ada mata kuliah etika profesi yang akan mengantar kalian pada bagaimana cara menahan diri, bagaimana cara menguasai ilmu Anda tapi tanpa merugikan pihak lain. Pasti ada itu. Nah, karena apa yang Anda lakukan dari hal-hal tindakan kejahatan kriminal itu ya sudah ada undang-undang yang mengatur itu, tindakan hukuman cybercrime. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini telah disahkan diundangkan pada tahun 2008 yang bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggung jawab, karena semua antara pihak yang diserang atau yang menyerang itu memiliki semua pihak yang diserang itu memiliki perlindungan hukum ya, payung hukum ya. Nah, pasal 27 ini yang bisa kita lihat, setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dan melanggar kesusilaan. Nah, ini mengarah ke kesusilaan ya. Ancaman pidana pasal 45 KUHP, pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak. Jadi kebanyakan sekarang teknik hack itu membuat perusahaan itu menjadi down. Contohnya ada satu situs website perusahaan yang di-deface. Link kita buka link yang sudah tepat, tapi dia mengarahkan ke gambar atau tampilan website yang lain. Yang paling parahnya lagi, dia mengarahkan ke situs-situs yang memiliki faktor kesusilaan atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Nah, ini ada ancaman tersendiri ya bagi pelakunya itu tuh ancaman 1 miliar rupiah dan 6 tahun penjara. Nah, teknik ini yang biasa digunakan orang itu deface. Tahun 2010 pernah sistem yang kami buat itu di-deface oleh orang, dan tentunya di deface-nya hanya mengarah ke situs yang mereka punya dan tidak menampilkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Jadi hal ini sudah sempat pernah kami alami, dan ini sudah waktu itu
tidak diproses secara hukum karena kami tidak mau panjang lebar. Kami hanya menghapus saja sistemnya dan mengganti sistem yang baru tanpa mengorbankan data, karena kebetulan saja sistem backup yang kami buat sudah lumayan sempurna, sehingga walaupun di device kami dengan mudah untuk memperbaiki. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menjelaskan tentang bahwa sistem ini tidak ada yang aman, tidak ada yang 100% bisa menjamin bahwa sistem secara online itu aman. Jadi bagaimana agar semua itu menjadi aman? Ya dari diri kalian, dari kita masing-masing. Jangan kita membuat satu sistem yang satu tindakan yang melanggar aturan-aturan yang merugikan sesama, merugikan organisasi yang ada. Demikian materi di saat ini, dan silakan kalian pahami, dan ini akan menjadi bahan-bahan untuk ujian semester ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.